Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan di pagi hari ini, di mana kami telah sehat untuk memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, Jumat 11 Oktober 2024, yang tertulis dalam Yesaya 25 ayat 4. Begini firman Tuhan, "Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Aihodo partano batuan ni nadauli, partano batuan ni napogos di hagugutanna, haporuson maradopon udan tipo-tipo, parlinggoman maradopon ari namar ngiar-ngiar, aidoson udan tipo-tipo tudorpi parlongos ni muruk ni halak si bahik gogo." Demikian firman Tuhan dengan topik kemenangan orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Yesaya pasal 25 adalah bagian dari pujian Nabi Yesaya kepada Tuhan atas karya-karyanya yang luar biasa dalam menyelamatkan umatnya. Ayat 4 secara khusus menggambarkan Tuhan sebagai perlindungan dan pembela bagi mereka yang berada dalam kondisi lemah, tertindas, dan dalam kesulitan. Ayat ini penuh dengan makna yang relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan. Dalam kehidupan kita, banyak momen di mana kita merasa tidak berdaya, baik karena tekanan, pekerjaan, masalah keluarga, kesehatan, ataupun pergumulan lainnya. Saat merasa lemah, sering sekali kita cenderung mencari solusi duniawi atau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Namun, Yesaya mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah perlindungan sejati. Dia tidak hanya memahami kelemahan kita, tetapi juga menawarkan perlindungan dan kekuatan bagi mereka yang datang kepadanya. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata, sempurna. Kita bisa melihat di 2 Korintus 12 ayat 9. Ayat ini mengundang kita untuk tidak takut mengakui kelemahan kita, karena disitulah kita mengalami kuasa dan perlindungannya. Kitab Yesaya juga mengatakan bahwa Tuhan juga disebut sebagai perlindungan bagi orang miskin yang berada dalam kesesakan. Dalam hal ini, kata miskin tidak hanya merujuk pada kemiskinan materi, tetapi juga bisa merujuk kepada kemiskinan rohani, atau mereka yang merasa kehilangan arah dan harapan dalam hidup. Dalam situasi ini, Tuhan adalah penolong yang setia. Ketika kita merasa terjepit oleh masalah, merasa tidak ada jalan keluar, Tuhan menyediakan perlindungan dan kelegaan. Dia adalah sumber pengharapan bagi mereka yang merasa tidak berdaya. Melalui renungan ini, Yesaya 25 ayat 4 mengingatkan kita akan sifat Tuhan yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan umatnya dalam penderitaan. Sebaiknya, Dia adalah tempat perlindungan yang aman di tengah-tengah badai dan sumber kekuatan bagi mereka yang lemah. Mari kita belajar untuk selalu mengandalkan perlindungannya dan menyadari bahwa Tuhan selalu hadir bersama kita, bahkan dalam saat-saat yang paling sulit. Dan marilah selalu ingat bahwa di tengah semua kelemahan, penderitaan, dan cobaan,
Tuhan hadir sebagai pelindung kita. Dia bukan sekadar tempat berlindung yang pasif, tetapi aktif bekerja di tengah badai kehidupan kita. Ketika kita merasa terhimpit oleh masalah, baik itu secara fisik, emosional, atau spiritual, Tuhan siap menyelamatkan kita. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai